Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kembali lagi bersama gua Hoy Ridwan di channel gua Murid Alam. Kali ini gua kedatangan tamu spesial, senior gua, Om Heru ya. Baru pertama kali ketemu ini Om. Gimana sehat? Sehat. Dan ini Gilang ya Bang. Gilang. Gilang dari ngobrol.com. Dan biasa suhu gua ya. Mau ngebahas apa ya kira-kira? Salak tuh boleh ya? Boleh. Soalnya belum kemana-mana ini, baru ke salak gede. Apa nama channelnya? Murid Alam. Murid Alam. Oke, jangan lupa klik subscribe and like. Mantap. Subrek dan like ya channel Murid Alam ya. Salak gua udah pernah Om. Udah. Salak, Gunung Salak. Ya itu pertama kali ya sama kayak gue pertama kali naik gunung tahun 89 Gede Salak Pangrango udah. Gede Salak Pangrango. Tapi waktu di tahun itu tidak terjadi apa-apa, biasa aja. Alhamdulillah aman-aman aja. Ya, karena dulu zaman itu dulu ya kita masih muda, masih umur belasan tahun ya, di bawah have fun. Jadi belum terintimidasi yang KPG itu ya. Jadi KPG itu artinya itu bukan komunitas pendaki gunung. Bukan kuntilanak pocong genderuwo. Apapun nggak lihat. Ini gue nggak ngerti ya. Dan waktu di Gunung Salak itu ya pas ketemu misisnya itu semua, bukan gue aja, semua ngerasain di tahun 2012 Sukhoi. Kang ada juga sama. Oh iya pas waktu itu evakuasi 2012 itu doang. Selama naik Gunung Salak itu tidak pernah menemukan seperti itu. Waktu itu ya. Karena jadi waktu itu gue naik Gunung Salak tuh paling sering tuh Pasir Rengit, Cidahu, apalagi ya? Cimalati. Udah cuma 3 doang. Yang udah lainnya, itu. Yang lainnya belum. Berarti salak satu ya? Salak 1, salak 2 udah pernah. Salak 2. Salak 2, Curug Nangka ya, Kang? Curug Nangka. Oh, berarti sama aja. Curug Nangka. Sebenarnya banyak salak banyak ya, Kang? Banyak. Ada 17 ya? Kalau yang saya tahu 7 baru. 7 ya? 17. Cuma yang berkembang sekarang katanya sampai 15. Iya, jadi Gunung Salak itu bukan, kalau dibilang gini ya, mungkin dibilang mistis sih. Kenapa? Jadi ada ini kan, jadi ada beberapa paranormal yang sekitaran Jakarta. Jadi kalau misalnya ngusirin ya di rumah-rumah yang ada banyak kasat mata, dimatarin botol, dibawa ke Gunung Salak. Dilemparin langsung. Karena jarak paling dekat dari Jakarta. Strategis. Kalau selatan mesti berapa jam? 6 jam gitu. Mungkin botol itu kelepas buat tempat minum pendaki gitu. Katanya kan begitu. Oh iya. Dapat lagi nih literasi. Nah, kita ngobrol baru. santai aja. Iya. Jadi Gunung Salak itu bukan masalah mistisnya. Itu kecil-kecil cabai rawit nggak boleh anggap remeh. Medannya mantap. Dengkul ketemu dagu. Ya, kalau nggak bisa itu apa, teknik kita dulu scrambling ya. Nah itu sangat penting itu. Ya, bukan masalah mistisnya. Jadi kita mesti punya pengetahuan sangat lebih itu. Itu nggak boleh gunung macam-macam itu. Baik dari segi medan itu. Berarti naik salak pertama kali naik gunung tahun 89 ke Salak. Ke Salak. Salak sama Gede lah. Ya di tahun itu sama. Seru itu. Kalau suhu pertama kali 92 itu kan. Ya. Jadi ya mungkin gak jauh beda Wan sama Mas Heru. Gunung Salak tuh berasal dari kata salaka ya, perak. Kenapa dibilang angker? Ya karena banyak banget orang yang mengatakan dia angker, dan memang juga banyak juga yang mengalami kejadian mistis di sana. Tapi lagi-lagi jangan diambil angkernya, karena anak gunung tuh nggak kenal angker, Wan. Kalau anak gunung kenal angker, jadi nggak naik gunung dia. Bukan anak gunung jadinya. Iya. Anak pantai. Jadi seangker-angkernya gunung, selama kita masih bisa mengendalikan pikiran kita ya nggak ada masalah gitu. Kalau soal pengalaman mistis mah di Puncak Salak ya, mungkin gua naik Gunung Salak, mohon maaf ya Om Heru ya, Mas Heru. Ya mungkin ada sekitar 50-60 kali lah gua naik Gunung Salak itu. Karena setiap minggu, Mas. Tapi emang Gunung Salak itu gimana Kang? Kayak bagi kita tuh buat latihan ini ya. Itu sangat bagus buat latihan fisik. Kalau lo udah naik Gunung Salak, lo mau naik Gunung Ciremai, gunung yang Jawa, itu enak karena udah terlatih otot lo. Jadi melatih otot juga sama kelenturan badan. Karena Gunung Salak itu kalau dibilangnya buat latihan. Ya, tentara juga sering naik Gunung Salak, polisi. Karena kan juga di Klatsar kan banyak kan di sana. Nah, kan? Apalagi kan apa? Yang di Jakarta di mana juga pasti ke Salak kan untuk pendidikan kan terutama. Ya kalau pendaki sekarang kan kalau bilang misalnya lo bikin acara nih ya naik gunung. Gunung Gede yuk, ayo. Gunung Prok, wah boleh bang. Gunung Lawu, wah siapa takut. Merbabu, wah keren. Gunung Salak, ntar dulu deh. Bener nggak? Ya udah gitu. Temen diajakin kemarin ke mana ya? Ayo ke Salak. Ngapain? Ogah katanya. Itu. Ayo ke Salak tektokan. Ogah gitu doang jawabannya. Ke Gede, ayo. Iya. Pada semangat.
Jadi mereka nyari pemandangan nih istilahnya. Betul. Tapi ya yang terpenting dari itu kan, ya kalau untuk kayak sekedar kita latihan fisik, Kawara itu sudah cukup. Iya. Dan Gunung Salak itu sebenarnya Gunung Salak itu bagus loh kalau buat pembinaan fisik dan mental kita. Betul di situ Gunung Salak. Bener. Karena pertama kali saya naik juga ke Salak. Nah, ada yang bilang lo boleh naik kalau di Jawa Barat ya, lo boleh naik turun Gunung Gede 10 kali, tapi belum tentu lo naik Gunung Salak 10 kali. Gitu ya? Iya. Sama kayak Gunung Semeru, lo boleh naik Gunung Semeru 10 kali, tapi belum tentu lo bisa naik 10 kali Gunung Arjuno. Gitu. Tanya Kang Arya deh, gitu. Iya. Arjuno salah. Arjuno tuh. Iya, jadi Wan betul kata Mas Heru, kata Gilang tadi ya. Gunung Salak ini karakteristiknya beda. Jadi betul, kalau kita bolak-balik Gunung Gede belum tentu bisa bolak-balik Gunung Salak. Iya. Makanya gua sering-sering balik ke Salak itu buat melatih mental sebenarnya, Mas. Iya. Kenapa akhirnya gue mendaki gunung-gunung lain itu nggak terlalu sulit, ya nggak terlalu berat karena ya mohon maaf Mas, seperti gue bilang antara 50-60 kali gue naik Gunung Salak itu. Jadi kalau ngelihat gunung itu nggak terlalu pusing mentalitas kita tuh. Walaupun letih kayak gimana, wong Salak 2 itu kan selalu tahu sendiri, Salak 2 kan paling enek ya pakai G. Itu Salak 2 seminggu bisa 2-3 kali, Mas. Seminggu itu tektokan aja. Itu sebenarnya bukan mau sosokan, Mas, enggak. Ngelatih mental. Jadi mental bertarung kita tuh masih kuat nggak? Caranya balik ke Salak 2. Tes lagi mental bertarung karena kan nggak ada pendaki hebat ya Mas ya. Yang ada pendaki terlatih. Jadi kalau kita sudah biasa melatih kita dengan medan yang berat, hal-hal lain pun terutama yang bisa diaplikasikan ke hidup kita ini itu terasa ringan. Karena apa? Di gunung kita canggih, kenapa di kota ini melehoy, sedangkan pendakian sesungguhnya kan di sini Mas Heru ya. Iya. Lang, lu punya pengalaman ini Lang? Pengalaman spesifik di Salak 1 kayak Salak 2 kayak? Gue pengen ke arah Salak 1 sih Om. Waktu itu sebenarnya nggak ke Salak 1 sih, lebih ke Kawah Ratu aja. Dan momennya pendidikan. Oh. Ya kebetulan kan gue udah jadi apa ya, pembina gitu. Wah, saya pelatih lah. Ketika apa ya, ingin membuka materi kan kita membarisin dulu tuh Bang. Ya. Ya kan kita terus ngomong Apel dulu. apel dan sebagainya lah. Nah jadi ini kondisinya malam nih Bang. Gue suruh berhitung lebih 1. Berhitung lebih 1. Oh, iya. Ya kadang kita ngasih punishment juga satunya siapa nih ya kan. Iya. Terus akhirnya kita ya udah mundur lagi. Gantian. Akhirnya saya takut juga tuh di situ ya kan. Iya. Ya kayak gitu paling Bang. Seringan pendidikan sih saya. Oh, pas lagi pendidikan. Pas lagi pendidikan keseringan. Jaga malam nih ketika Cang tidur kita pasti jaga tuh ya, ada Iya. pos jaganya. Terus tiba-tiba ya banyak lah kayak gitu-gituan. Iya. Ya masih sekitar KPG juga Bang ujung-ujungnya. Ya karena yang familiar emang KPG. Iya. Iya. Mungkin kita kenalnya sama mereka doang sih ya. Nih untuk yang punya channel, punya pengalaman gimana Man? Yang punya channel yang di Salak. Gimana? Salak 1, Salak 2. Waktu turun ke Lembah Sukoy gimana perasaan lu dulu waktu sama gua? Seneng sih ke Sukhoi. Emang tadinya nggak mau pakai tali tapi takut dimarahin. Nggak boleh harus pakai tali, nggak bisa naik lu nanti. Iya, Licin makanya. soalnya. Lo turun bisa repot. Iya. Terus begitu naik ntar ada yang narik lo. Ya dulu ngopi. Nyatek di situ udah kagak bisa maling ntar. Ya kalau di Salak 1 itu pas tidur di Bipak. Heeh. Itu kayak ada yang bisikin karena emang hawanya dingin banget kan berapa ya. Di puncak pas puncaknya? pas itu jalur evakuasi. Jadi kan udah pada tidur, semua udah pada tidur, pada terlelap ya. Sendirian doang karena kagak bawa SB kan. Cuma selimutan trash bag. Terus SB juga digelar di bawah aja udah. Terus ada yang bisikin, ayo temenin saya bakar-bakaran di luar, kayak gitu. Karena emang hawanya dingin banget kan, pengen banget bakar-bakaran emang keluar. Akhirnya sama Su bakar-bakaran di luar. Ngapain sih lu, katanya. Aneh-aneh aja, udah tidur sini. Ya udah dalam hati gini doang, ya Allah kapan pagi gitu-gitu doang sampai jam 5. Kenapa nggak tidur di itu makam sebelah itu? Sebelah makam. Sebelah makam. Ya, mau keluar aja kagak boleh, apalagi ke situ. Mau nyari kayu bakar. Dia mau nyari kayu bakar. Lu lah ngapain sih, aneh-aneh aja lu. Tapi katanya. dulu pernah lo tidur situ karena saking udah capeknya banget waktu tahun 2012 itu, karena udah banyak orang, apalagi tanah datar kan paling favorit tenda kan. Iya. Udah ngantuk, udah capek, cuman bawa matras, sleeping bag, udah ngucapin salam, gue tidur di situ. Hangat. Nyenyak. Ya tapi ya ada yang tadi Kang Arya bilang, ada tata caranya. Iya benar. Ya kan, ngucapin salam,
terus ada apa namanya dalam bahasa Sunda Sampurasun, saya Heru, Abah saya numpang istirahat. Heru udah capek. Gue nggak tahu ngomong asal gitu aja. Alhamdulillah malam itu tidak ada gangguan apapun. Tapi perasaan gue, mimpi gue tidur di ada seorang kakek ya di sini nih Tidur di pahanya. Iya, mana aja tuh Jang baru kesini nongol. Perasaan gue bermimpi kan mimpi. Pas besok paginya, lu gila lu tidur di situ. Gue kata udah capek. Karena kita udah capek tidak memikirkan seperti itu. Iya. Tapi yang penting diri kita mesti positif. Selama kita baik. Tapi setelah gue habis tidur situ, bener gue sapu, terus ada sampah-sampah gue pungutin. Iya. Jadi jangan berpikir, kan bukan sampah gua, ngapain Iya. gue pungutin? Jangan. Udah mungkin sampah peziarah itu gue pungutin. Iya benar. Udah aman. Gitu. Kalau saya di Salak dua waktu nganter orang ya, berdua-dua doang. Emang itu orang pengen banget katanya naik ke Salak, ya udah. Akhirnya naik nganter kan. Perjalanan naik alhamdulillah lancar. Tapi sempat juga komenan di Facebook ada yang naik katanya dari Haji Saka. Ada yang ngobrol, iya ada yang ngobrol juga dari punggungan Haji Saka. Disautin, "Oi, kagak ada feedback." Ya udah biarin aja kita naik berdua. Berdua naik ke atas kan. Nunggu di sebelum puncak bayangan Salak 2 kan. Bikin bipak karena gerimis. Nunggu hampir 2 jam kagak ada yang naik juga. Ya udah turun ke bawah tuh. Posisi udah gerimis kan. Terus nemu uang gope yang kencring. Logam. Iya, di pinggir jalur, bukan di bawahnya tapi di pinggir. Kalau udah lama pasti kecampur sama tanah lah, kotor. Tapi itu masih mengkilap, kinclong. Tadinya mau diambil tapi dalam hati daripada gara-gara duit gope gua kena sial di bawah, ya udah kagak diambil. Jangan tuh. Iya. Nyampe di Cemorodoyong. Karena emang terkenal banget kan. Iya, Cemoro yang Iya. gitu, iyalah. Yang buat ini enak kan. Iya. Di situ kan pengen nunjukin nih sama tamu. Nih namanya Cemorodoyong, tapi karena tamu udah capek kali ya, nyelonong mulu ke depan. Enggak lama pas ditepuk, jalur hilang. Enggak ada jalur sama sekali buat turun. Itu jam berapa? Itu masih sore 4:30, jam Oke. 4 lah. Ya, udah terbuka dikit tuh tarbir. Iya. Itu kan. Wah, kata tamu ini, "Wan, jalurnya mana?" katanya. Lah emang? Oh iya kagak ada. Wah suwe di penunggu pohon Cemorodoyong kan. Ada emosi kan karena diajarinnya kan sama cowok beda kan. Emosi. Lu sampai tamu gua disasarin, gua kencingin pohon lu. Karena emang golok kagak bawa. Sendok kagak bawa apa-apa itu. Salah satunya ya udah kencingin doang ininya senjatanya. Tapi karena diajarin lagi tata caranya, ambil tanah kan. Bodo amat mau bekas galian babi atau apa. Tayamum. Ucapin salam kan sama bumi kan, sama tanah, sama Gunung Salak. Ya Allah, Gunung Salak, tolong tunjukkan hamba jalan untuk pulang. Bukakan jalan. Ucapin ke muka 3 kali kan. Mau belepotan juga bodo amat dah gitu. Alhamdulillah jalur ada. Tuh jalur langsung ada itu, langsung jelas jalur setapak. Tuh ke kanan kan. Enggak lama ada lagi ke kiri. Enggak lama dibawa ke rumpun bambu. Oh, tahu. Kan ada rumpun bambu situ kan. Iya. Tahu. Wan, nih kemana lagi Wan? Lah, kita kesasar lagi nih mau ke rumpun bambu. Posisi hujan kan. Ya udah, rokok mana rokok? Karena rokok di depan. Mau nggak mau hujan tetap nyalain rokok sambil sholawatan dalam hati tuh. Alhamdulillah jalur kebuka lagi sampai bawah. Itu sampai bawah jam 6 maghrib pas. Karena emang nggak mau ketemu malam di Cemorodoyong. Tapi untung ya. Untung alhamdulillah. Untung kantong menyan nggak bengkak ya. belum sempat. Oh, nggak apa-apa. Jadi memang itu yang pohon bambu itu ya, kalau kita sarang melenceng itu jurang ya Kang ya? Iya benar. Benar nggak jurang kan? Itu yang curug nangkanya itu, iya jurang banget itu. 20 meter ada tuh ya? Lebih ya? Mana terjal banget itu. Terjal tuh. Tajam batunya. Belum kegesek-gesek lugut bambu. Iya benar. Terus yang kemarin tuh yang terakhir naik ke Salak 2 juga. Ini pihak Keramat turun Cunang. Via Keramat belum pernah gua. Yang katanya puncak Salak 12 itu tembus ya. Ya emang itu juga semi-semi apa sih? Rock climbing ya? Iya. Scrambling. Ini kaki. Iya main semua kan. Karena nggak mau ambil risiko karena ada tim juga kan, anggota satu yang udah pucat banget mukanya. Ya udah nggak ngambil jalur Keramat lagi, ngambil jalur Cunang. Turunlah Cunang aja lebih cepat. 2,5 jam.